Halo semuanya, kalau di video sebelumnya kita telah membahas premi tahunan untuk asuransi jiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai premi tahunan untuk anuitas hidup. Di sini kalian bisa membayangkan dana pensiun sebagai contohnya. Jadi misalkan seseorang yang saat ini baru mulai masuk kerja katakanlah pada usia 25 tahun, kemudian katakanlah usia pensiunnya itu 65 tahun. Jadi seseorang ini memasuki dana pensiun artinya dia membeli anuitas hidup yang ditunda N tahun. Jadi tadi kalau misalkan masuk kerjanya 25 tahun, kemudian pensiunnya 65 tahun, berarti dia membeli anuitas yang ditunda 40 tahun dari 25 sampai 65. Nah, biasanya di dana pensiun ini, nanti seseorang ini akan mendapatkan dana pensiun mulai usia 65, ya, seumur hidupnya. Jadi dari usia 65, 66, dan seterusnya, asalkan dia masih hidup. Nah, untuk membiayai dana pensiun ini, seseorang yang berusia 25 tahun ini melakukan pembayaran, ya, secara periodik sampai usianya 65, sampai dia memasuki usia pensiun. Jadi dia membayar premi selama 40 tahun, ya, asalkan dia masih hidup. Kemudian setelah dia pensiun, dia akan mendapatkan dana pensiunnya. Itu sebagai contohnya. Nah, kalau misalkan kontrak anuitas hidup yang ditunda N tahun dibeli dengan premi tahunan yang dibayarkan selama periode penundaan asalkan X-nya ini masih hidup, maka besarnya premi tahunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau misalkan anuitasnya dibayarkan di setiap akhir tahun, ya. Jadi anuitas di sini adalah anuitas yang dibeli oleh nasabah, ya. Jadi katakanlah misalkan tadi X-nya di sini usianya 25, kemudian N-nya di sini 40, berarti pembayaran pertama dana pensiunnya itu adalah di usia 66, ya. Kalau misalkan dibayarkan di setiap awal tahun, berarti dana pensiunnya dibayarkan pada saat usianya 65. Nah, di sini misalkan nasabah itu membeli anuitas seumur hidup yang ditunda N tahun dengan pembayaran sebesar satu satuan di setiap akhir tahun. Kemudian nasabah membeli anuitas hidup itu dengan cara membayarkan, ya, selama N tahun di setiap awal tahun asalkan nasabahnya masih hidup. Jadi membelinya dengan anuitas hidup berjangka N tahun. Maka pembayaran premi tahunannya itu kita simbolkan seperti ini, ya. Jadi ini mirip dengan di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya ada beberapa simbol premi itu, A-nya ada yang diganti dengan P, ada juga A-nya itu tidak diganti dengan P tapi ditambahkan simbol P di depannya, ya. Ini termasuk yang A-nya itu tidak diganti dengan P, simbol preminya, melainkan ditambahkan huruf P di depannya. Jadi ini adalah satu kesatuan simbol. Ya, jadi ini simbol dari premi tahunannya. Kemudian yang ketiga ini kalau misalkan anuitasnya dibayarkan secara kontinu, ya. Jadi di sini menggunakan ABAR, ya. Jadi nasabahnya ini membeli anuitas hidup yang dibayarkan secara kontinu, tetapi membayarkan premi tahunannya itu secara diskret di setiap awal tahun. Jadi pembayaran preminya semuanya ini dilakukan di setiap awal tahun, walaupun anuitas hidup yang dibelinya itu macam-macam, ada yang di akhir tahun, ada yang di awal tahun, ada juga yang secara kontinu. Nah, untuk kasus tersebut, kalau X-nya meninggal dalam periode penundaan, maka tidak ada pembayaran anuitas yang dilakukan dan premi yang sudah dibayarkan itu hangus. Ya, jadi di ketiga kasus ini, kalau misalkan nasabahnya itu meninggal dalam periode pembayaran premi atau pada periode penundaan, maka premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah itu akan hangus. Ya, jadi nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Untuk mendapatkan manfaat dari produk ini, nasabah itu harus berhasil bertahan hidup selama periode penundaan ini, ya. Jadi dia akan mendapatkan manfaat dari anuitas hidupnya. Kita bisa lihat contoh untuk yang ilustrasi untuk yang kedua, yang anuitasnya dibayarkan di setiap awal tahun.
Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini ilustrasi yang anuitasnya dibayarkan di setiap awal tahun ya. Jadi anuitasnya dibayarkan di setiap awal tahun artinya apa? Tadi kan anuitasnya ditunda selama N tahun, jadi pembayaran anuitasnya itu mulai dari waktu ke N di sini. Jadi di tahun yang di sini dibayarkan di awal tahun sebesar 1 satuan di sini. Kemudian di tahun antara N+1 dan N+2 ada pembayaran manfaat sebesar 1 satuan di sini dan seterusnya. Ya. Di sini untuk mendapatkan manfaat ini nasabah harus membayarkan premi tahunannya. Premi tahunannya di sini. Ya, jadi di tahun pertama nasabahnya membayarkan premi di sini, ya, besarnya preminya sebesar ini, ya. Kemudian di tahun kedua nasabah membayarkan premi di awal tahun kedua, preminya sebesar ini dan seterusnya, ya. Selama nasabahnya masih hidup. Tadi catatannya adalah kalau misalkan nasabahnya itu meninggal dalam kurun waktu N tahun ini, maka premi yang dibayarkan itu akan hangus dan nasabah tidak akan mendapatkan manfaat dari anuitas hidupnya, ya. Untuk mendapatkan anuitas hidup di sini, manfaat anuitas hidup di sini, nasabah itu harus berhasil mencapai usia X plus N. Ya. Ketika usia X plus N, maka nasabah sudah akan mendapatkan manfaatnya. Semakin lama nasabahnya hidup, maka dia akan semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan preminya itu tidak mau hangus? Tentunya kalau preminya hangus, produk itu menjadi tidak menarik bagi nasabah. Ya. Perusahaan asuransi akhirnya misalkan memodifikasi produknya supaya premi tahunan bersih yang sudah dibayarkan oleh nasabah itu bisa dikembalikan ke nasabah. Jadi preminya tidak hangus sehingga produknya itu menjadi lebih atraktif, menjadi lebih menarik bagi nasabah. Ya. Di sini misalkan premi tahunan bersih yang dibayarkan itu dikembalikan apabila nasabahnya meninggal dalam periode penundaan. Jadi kalau di slide sebelumnya kan hangus preminya. Kalau misalkan nasabahnya meninggal di periode penundaan. Kalau di sini premi tahunan bersihnya itu dikembalikan, tidak hangus. Kemudian pembayaran anuitasnya dimulai pada usia X plus N. Ya, berarti kalau misalkan dimulai usia X plus N, ini adalah kasus yang anuitasnya dibayarkan di setiap awal tahun. Karena kalau yang di akhir tahun, ini nasabahnya akan mendapatkan anuitas di usia X plus N plus 1. Jadi di sini berarti menggunakan yang A dot dot. Kemudian besarnya premi tahunan bersih P-nya itu dapat dihitung melalui persamaan ini. Ya. Jadi ini adalah nilai sekarang aktuaria dari preminya. Dan di sebelah kanan adalah nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya. Nah, premi tahunan bersihnya karena dibayarkan di awal tahun, ya, selama N tahun, selama periode penundaan, asalkan nasabahnya masih hidup, berarti nilai sekarang aktuaria dari serangkaian pembayaran premi itu adalah P dikalikan dengan A dot dot X angle N. Kemudian karena di sini ada dua manfaat, ya, jadi manfaatnya bukan hanya yang anuitas yang dimulai pada usia X plus N, melainkan ada pengembalian premi. Jadi di sini ada dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat anuitas hidup yang ditunda N tahun. Kalau misalkan dimulai pada usia X plus N, berarti anuitasnya itu dibayarkan di awal tahun. Sehingga nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya itu adalah N bar A dot dot X. Nah, kemudian manfaat dari pengembalian premi rumusnya adalah ini, yes, sigma ini. Nah, bagaimana mendapatkan sigma ini? Ya, tentunya kita menggunakan tingkat suku bunga tahunan I. Kita lihat ilustrasinya di sebelah sini. Jadi, kita mempertanyakan sigma ini dapat dari mana? Ya? Ini didapatkan dari tadi manfaat bahwa premi tahunan bersihnya itu akan dikembalikan ke nasabah kalau misalkan nasabahnya meninggal di periode penundaan. Nah, tadi periode penundaannya itu adalah N tahun, ya, pembayaran preminya dilakukan selama N tahun. Kita lihat dulu N kasus, ya. Yang kasus yang pertama kalau misalkan X-nya itu meninggal pada tahun pertama.
Ya, jadi di sini misalkan usianya pada tahun pertama usianya X sampai X plus 1. Nah, kalau misalkan nasabahnya meninggal di tahun pertama, maka premi yang dibayarkan itu baru satu saja sebesar P pada saat usianya X. Karena keburu meninggal, ya berarti tidak ada lagi pembayaran premi-premi selanjutnya. Nah, preminya dikembalikan di akhir tahun kematiannya. Ya, berarti P-nya ini kita bawa ke waktu X plus 1 itu adalah P dikalikan dengan S dot dot angle 1. Ya, ini di materi matematika keuangan. Ya. Kemudian S dot dot angle 1 itu apa? S dot dot angle 1 itu future value atau nilai akumulasi dari anuitas tentu, ya. Anuitas tentu 1 tahun, ya, karena di sini cuma satu saja P-nya. Nah, kalau kita bawa lagi ke waktu 0, ya, present value-nya atau nilai sekarangnya itu tinggal dikalikan dengan V pangkat 1 saja. Sehingga kita punya P S dot dot angle 1 dikalikan V. Nah, ini nilai sekarangnya. Yang kita ingin cari adalah nilai sekarang aktuarianya. Berarti nilai sekarang aktuaria itu adalah nilai sekarangnya dikalikan dengan peluang terjadinya nilai sekarang ini, ya. Peluang terjadinya nilai sekarang ini artinya peluang seseorangnya meninggal di sini di tahun pertama. Nah, peluang seseorang meninggal pada tahun pertama itu peluang dari KX bintang sama dengan 1. Atau simbolnya adalah 0 bar QX. Sehingga nilai sekarang aktuarianya itu tinggal nilai sekarang dikalikan dengan peluangnya. Sehingga kita akan punya P S dot dot angle 1 dikalikan V pangkat 1 dikalikan dengan 0 bar QX. Kemudian kita lihat kasus yang kedua kalau X-nya itu meninggal pada tahun kedua. Kalau misalkan jadi di sini kita misalkan timelinenya di sini usianya X pada awal tahun pertama, kemudian X plus 1, X plus 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau X-nya ini meninggal ya. X-nya ini meninggal pada tahun kedua, ya, jadi meninggal antara usia X plus 1 sampai X plus 2. Premi yang sudah dibayarkan nasabah itu hanya 2 kali saja, 2 kali di sini pada saat usianya X, pada waktu 0 sama pada waktu ke-1. Nah, premi ini dikembalikan di akhir tahun kematiannya, ya, sehingga 2P ini kalau kita bawa ke waktu kedua ke sini, ya, itu adalah P S dot dot angle 2. S dot dot angle 2 ini adalah nilai akumulasi dari serangkaian pembayaran di awal tahun, ya, sebesar P. Jadi P dikalikan S dot dot angle 2. Nah, kalau kita bawa ke nilai sekarangnya ke waktu 0, kita akan peroleh nilai sekarangnya itu adalah P S dot dot angle 2 dikalikan dengan V kuadrat. Nah, ini nilai sekarangnya. Untuk mendapatkan nilai sekarang aktuarianya tinggal dikalikan dengan peluang terjadinya nilai sekarang ini. Nilai sekarang ini terjadi kalau misalkan orangnya itu meninggal pada tahun kedua. Peluang seseorang meninggal pada tahun kedua itu adalah peluang dari KX bintang sama dengan 2 atau 1 bar QX. Sehingga kita peroleh nilai sekarang aktuarianya tinggal nilai sekarang, ya, P dikalikan S dot dot angle 2 dikalikan V kuadrat dikalikan peluangnya 1 bar QX. Dan seterusnya hingga kasus ke N kalau nasabahnya itu meninggal pada tahun ke N. Jadi di sini usianya X, X plus 1 dan seterusnya sampai X plus N. Kalau misalkan nasabahnya meninggal pada tahun ke N, di sini antara usia X plus N-1 dan usia X plus N, maka premi yang sudah dibayarkan, ya, itu ada sebanyak N. Ya, ada sebanyak N, sehingga kalau misalkan kita akumulasikan pada waktu ke N, kita akan punya P dikalikan S dot dot angle N. Ini adalah premi yang dikembalikan di akhir tahun kematiannya. Nilai sekarangnya pada waktu 0 itu tinggal dikalikan dengan V pangkat N saja. Sehingga kita punya nilai sekarangnya adalah P dikalikan S dot dot angle N dikalikan V pangkat N. Kemudian peluang meninggalnya itu adalah peluang KX bintang sama dengan N atau N-1 bar QX. Sehingga kita punya nilai sekarang aktuarianya seperti ini.
Oke, jadi untuk kasus yang ke N ini nilai sekarang aktuarianya bisa kita peroleh dari nilai sekarang ya dikalikan dengan peluangnya, kita akan peroleh ini. Nah, ke N kasus ini nilai sekarang aktuarianya tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi ini adalah nilai sekarang aktuaria dari kasus ke-1 ditambah nilai sekarang aktuaria dari kasus kedua dan seterusnya sampai kasus ke N. Sehingga kita akan punya notasi nilai sekarang aktuarianya itu tinggal menjadi sigma seperti ini saja ya. Sehingga sudah terjawab bahwa nilai sekarang aktuaria dari manfaat premi yang dikembalikan itu jadinya seperti ini. Nah, setelah disederhanakan, kita akan peroleh P sama dengan A dot X tambah N dibagi S dot angle N. Saya kira dari persamaan ini ke persamaan ini bisa dijadikan sebagai latihan. Kita akan lanjutkan ke premi tahunan yang bervariasi. Ya, jadi kalau tadi kan premi tahunannya itu flat, datar ya, sebesar P semua. Bagaimana kalau misalkan pembayaran premi itu dilakukan secara bervariasi tiap tahunnya, jadi tidak harus sama besaran preminya. Kita lihat contohnya ya. Misalkan di sini ada polis asuransi jiwa berjangka meningkat 5 tahun dengan manfaat sebesar 1000K jika kematian terjadi pada tahun ke-K. K-nya dari 1 sampai 5. Artinya apa? Artinya kalau nasabahnya meninggal di tahun pertama, maka manfaatnya itu sebesar 1000 satuan. Kalau nasabahnya meninggal di tahun kedua, maka manfaatnya sebesar 2000 satuan. Dan seterusnya sampai kalau nasabahnya meninggal pada tahun kelima, maka manfaatnya sebesar 5000 satuan. Ya. Tentunya ini akan mendorong nasabah untuk meninggal selambat mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya meninggalnya di tahun pertama, manfaatnya hanya 1000. Ya, lebih baik meninggal di tahun kelima, manfaatnya itu 5000 satuan. Kalau misalkan meninggalnya di tahun ke-6, karena di sini asuransi jiwa berjangka, ya berarti tidak ada manfaatnya kalau meninggal di tahun ke-6 dan seterusnya. Nah, kontrak asuransi jiwa ini dibeli dengan serangkaian premi sebesar P, 2P, 3P, 4P, 5P, dan seterusnya. Jadi, di awal tahun pertama, preminya itu sebesar P. Di awal tahun kedua, preminya sebesar 2P, jadi meningkat, ya. Dan seterusnya sampai di awal tahun kelima, preminya itu sebesar 5P. Nah, maka dengan prinsip kesetaraan, besarnya premi tahunan bersih, P, itu dapat dihitung dengan persamaan ini. Ya. Oke, kita ingat kembali persamaan simbol-simbolnya ini apa, ya. IA dot X angle 5. IA dot X angle 5 ini adalah anuitas hidup berjangka 5 tahun dengan pembayaran di awal tahun ya. Di awal tahun pertama pembayaran sebesar 1 satuan, di awal tahun kedua pembayaran sebesar 2 satuan, di awal tahun ketiga pembayaran sebesar 3 satuan, dan seterusnya sampai di awal tahun kelima pembayaran sebesar 5 satuan. Nah, karena tadi preminya itu adalah P, 2P, 3P ya, bukan 1, 2, 3, berarti IA dot ini kita kalikan dengan P ya, supaya dapat P, 2P, 3P, dan seterusnya. Kalau IA dot saja preminya itu berarti 1, 2, 3, bukan P, 2P, 3P. Makanya kita kalikan P supaya jadi P, 2P, 3P, dan seterusnya. Kemudian IAX angle 5 1 di atas X ini adalah kontrak nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa berjangka 5 tahun yang manfaatnya itu dibayarkan di akhir tahun kematian ya. Dimana kalau misalkan meninggal di tahun pertama manfaatnya sebesar 1 satuan, kemudian kalau meninggal di tahun kedua manfaatnya sebesar 2 satuan, dan seterusnya sampai kalau meninggal di tahun kelima manfaatnya besar 5 satuan. Nah, karena tadi di sini nih manfaatnya itu 1000, 2000, dan seterusnya sampai 5000, bukan 1, 2, 3, 4, 5, berarti IA ini kita kalikan dengan 1000 ya, supaya manfaatnya jadi 1000, 2000, 3000, dan seterusnya sampai 5000. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini.
Jadi di sini kontrak asuransi jiwanya itu berjangka 5 tahun. Kita bisa gambarkan full timeline-nya dari 0 sampai 5, usianya dari X sampai X plus 5. Ini pembayaran preminya adalah P, 2P, 3P, 4P, 5P, dan seterusnya meningkat. Kemudian manfaatnya juga meningkat 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dan seterusnya. Kalau misalkan nasabahnya meninggal di tahun pertama, berarti nasabah hanya membayarkan sebesar P saja. Di akhir tahun kematiannya dia akan mendapatkan 1000. Ya. Kalau misalkan nasabahnya meninggal di tahun kedua, berarti nasabahnya itu sudah membayarkan premi 2 kali, P dan 2P. Kemudian di akhir tahun kematiannya nasabah akan mendapatkan 2000. Dan seterusnya sampai kalau nasabahnya meninggal di tahun kelima. Kalau nasabahnya meninggal di tahun kelima, berarti nasabahnya sudah membayarkan kelima premi ini, P, 2P, sampai 5P. Dan di akhir tahun kematiannya, nasabah akan mendapatkan santunan kematian sebesar 5000. Kalau misalkan nasabahnya itu meninggal di tahun ke-6, berarti premi yang sudah dibayarkan ini akan hangus, ya. Karena kalau misalkan meninggal di tahun ke-6, di tahun ke-7, dan seterusnya, itu tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga nilai dengan prinsip kesetaraan, kita akan menyamakan nilai sekarang aktuaria dari premi dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya. Ya. Ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Kalau misalkan IA dot saja, berarti kalau preminya itu 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini P, 2P, 3P, 4P, 5P, berarti IA dot-dotnya kita kalikan dengan P. Kemudian kalau IA besar ini, ya, ini kalau manfaatnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena manfaatnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, melainkan 1000, 2000, sampai 5000, berarti IA ini kita kalikan dengan 1000. Oke, terakhir contoh yang kedua. Kita lihat di sini. Di sini ada sebuah polis asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan manfaat yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Manfaatnya itu sebesar satuan kalau kematiannya di tahun pertama, kemudian meningkat 4% per tahun jika kematian terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kalau tadi contoh yang tadi di sini manfaatnya itu meningkat secara aritmetik, ya. Jadi ditambah 1000, tambah 1000, tambah 1000. Kalau di contoh yang di sini manfaatnya meningkat secara geometrik. Jadi dikali 4%. Jadi kalau misalkan meninggal di tahun pertama itu satu satuan, kalau meninggal di tahun kedua berarti 1 ditambah dengan 4% atau 1 dikali dengan 1,04. Kalau misalkan meninggal di tahun kedua berarti dikalikan lagi 4%, berarti jadi 1,04 dipangkatkan 2. Dan seterusnya. Kemudian premi tahunan bersihnya juga meningkat 4% per tahun. Jadi di sini kalau contoh yang sebelumnya di sini preminya itu meningkatnya secara aritmetik, ya, ditambah P. Kalau di sini itu meningkatnya 4%, berarti meningkatnya secara geometrik dikalikan dengan 1,04. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif 4%, tentukan premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun pertama. Nah, di sini lihat bahwa kita hanya menentukan premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun pertama saja. Oke, jadi kita misalkan P ini adalah premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun pertama. Ya. Jadi P-nya adalah premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun pertama. Kenapa? Karena di tahun-tahun berikutnya besaran premi tahunan bersihnya itu berbeda. Oke, jadi kalau kita gambarkan timelinenya seperti ini. Ini adalah asuransi jiwa seumur hidup, ya. Jadi tidak berjangka. Asuransinya seumur hidup. Manfaatnya tadi kalau meninggal di tahun pertama manfaatnya sebesar 1 satuan. Kalau meninggalnya di tahun kedua berarti manfaatnya 1,04.
Kalau meninggal di tahun ketiga, manfaatnya 1,04 kuadrat dan seterusnya. Ya, jadi peningkatan manfaatnya sebesar 4% per tahun. Kemudian tadi karena premi yang di tahun pertama ini, di awal tahun pertama sebesar P, dan premi tahunan bersihnya meningkat 4% per tahun, berarti di awal tahun kedua preminya itu sebesar P dikalikan 1,04 karena meningkat 4%. Kemudian meningkat lagi 4%, berarti di awal tahun ketiga premi tahunan bersihnya adalah P dikalikan 1,04 dipangkatkan 2 dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan prinsip kesetaraan di sini untuk mendapatkan nilai dari P. Nah, untuk prinsip kesetaraan berarti kita akan menyamakan nilai sekarang aktuaria dari premi dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat. Oke, karena tadi diketahui tingkat suku bunga efektifnya 4%, I-nya 4%, berarti kita akan punya V-nya itu 1,04 pangkat min 1. Kita lihat satu persatu dulu, kita hitung nilai sekarang aktuaria dari premi. Nilai sekarang aktuaria dari P yang pertama ini adalah P. Ya. Kemudian nilai sekarang aktuaria dari ini P dikalikan 1,04, faktor diskonnya kalau misalnya kita bawa ke waktu 0 itu dikalikan V. Kemudian premi ini terjadi kalau misalkan nasabahnya berhasil bertahan hidup dari X sampai X plus 1, berarti peluangnya adalah PX. Kemudian ditambah dengan premi yang ketiga ini adalah P dikalikan 1,04 pangkat 2. Kalau kita bawa ke waktu sekarang, faktor diskonnya adalah V pangkat 2. Kemudian pembayaran premi ini dilakukan kalau misalkan orang yang berusia X ini berhasil mencapai usia X plus 2. Berarti peluangnya adalah 2PX. Dan seterusnya. Kalau kita misalkan notasikan dalam bentuk sigma, berarti kita akan punya seperti ini. Ya, P dikalikan sigma T dari 0 sampai T hingga kali 1,04 pangkat T, V pangkat T, TPX. Kemudian karena kita punya V-nya tadi 1,04 pangkat min 1, berarti V pangkat T-nya adalah 1,04 pangkat min T. 1,04 pangkat T dengan 1,04 pangkat min T ini bisa kita coret. Kemudian kita punya akhirnya tinggal sigma T dari 0 sampai T hingga TPX. Ya. Kita ingat kembali bahwa kita punya simbol dari sigma TPX. Kalau misalkan T-nya dari 1, kalau T-nya dari 1 TPX itu adalah EX. Kalau T-nya dari 0 berarti X-nya kita tambahkan dengan 1. Nah, karena di sini di contoh yang kedua ini tidak ada informasi tentang tabel hayati, kita tidak bisa menghitung nilai dari EX, jadi biarkan saja dalam bentuk EX. Kemudian yang kedua adalah nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya. Yang pertama satu ini, ya. Satu ini kalau kita bawa ke waktu sekarang, faktor diskonnya adalah V. Kemudian manfaat ini diberikan kalau orangnya meninggal di tahun pertama. Kalau meninggal di tahun pertama berarti peluangnya itu adalah QX. Peluang seorang yang berusia X akan meninggal pada tahun pertama ini. Berarti nilai sekarang aktuaria dari manfaatnya itu adalah 1 dikalikan V dikalikan QX. Kemudian manfaat yang ini 1 dikalikan 1,04. Kalau kita bawa ke waktu sekarangnya berarti kita kalikan dengan V kuadrat. Kemudian manfaat ini akan dibayarkan kalau apa? Kalau nasabahnya berhasil bertahan hidup dulu di tahun pertama, kemudian meninggal di tahun yang kedua. Oke, berarti dikalikan dengan peluang bertahan hidup di tahun pertama berarti PX, meninggal di tahun kedua berarti QX plus 1. Kemudian kita lihat lagi manfaat yang di sini 1 dikalikan 1 dikalikan dengan 1,04 pangkat 2. Ini kalau kita bawa ke waktu 0, faktor diskonnya adalah V pangkat 3. Kemudian manfaat ini akan dibayarkan kalau apa? Kalau nasabahnya berhasil bertahan hidup selama 2 tahun pertama, kemudian meninggal di tahun ketiga. Peluangnya adalah 2PX dikalikan dengan QX tambah 2. Ya, ini bertahan hidup di 2 tahun pertama, kemudian ini adalah meninggal di tahun ketiga. Dan seterusnya, yang kalau kita notasikan dalam bentuk sigma, itu akan jadi seperti ini. Ya.
Kemudian kita punya V-nya tadi 1,04 pangkat min 1, sehingga V pangkat T plus 1-nya jadi 1,04 pangkat min T min 1. Oke, 1,04 pangkat T dengan 1,04 pangkat min T-nya habis. Tinggal 1,04 pangkat min 1 bisa keluar dari sigma. Sehingga kita akan punya sigmanya tinggal TPX kalikan QX plus T. Nah, ini akan sama dengan 1. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan dari semua fungsi massa peluang dari KX bintang. Ini akan sama dengan 1. Jumlah dari semua fungsi massa peluang itu sama dengan 1. Sehingga kita punya sigma ini adalah 1 dikalikan dengan 1,04 pangkat min 1, kita akan punya 1,04 pangkat min 1. Nah, dengan prinsip kesetaraan, kita akan punya nilai sekarang aktuaria dari premi itu sama dengan nilai sekarang aktuaria dari manfaat. Ya. Kita samakan yang tadi, ya. Kita akan peroleh besaran premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun pertama itu sebesar 1 dibagi 1,04 dikalikan dengan 1 plus EX. Kalau ditanyakan premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun kedua, berarti tinggal dikalikan dengan 1,04. Berarti kita punya 1 per 1 plus EX. Kalau ditanyakan premi tahunan bersih yang dibayarkan di awal tahun ketiga, ya berarti ini dikalikan dengan 1,04 pangkat 2. Berarti kita akan punya 1,04 dibagi dengan 1 ditambah EX. Oke, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Ya, terima kasih. Sekian.